Halo desainer, jumpa lagi di channel Awya Desain. Nah, di video kali ini saya akan mencoba lagi untuk sharing tentang kontes desain, karena beberapa teman-teman di sini sangat antusias sekali ya, atau sangat banyak sekali mereka yang masih kontes ya, berjuang di kontes desain. Nah, di video kali ini saya akan ngasih 5 tips ya, 5 tips bagaimana cara membuat logo yang baik dan benar ketika teman-teman mengikuti kontes desain. Gimana tipsnya? Nah, simak terus video ini, jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, di sini saya akan coba membahas lagi ya tentang kontes desain ya, terutama bagaimanakah cara membuat logo untuk teman-teman yang akan ikut kontes ya. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk membuat logo di kontes itu beda sama kita mengerjakan project dari klien ya. Jadi dua hal yang berbeda teman-teman ya. Kita coba lanjut ya ke slide pembahasan berikutnya. Nah, di sini kalau kita mengikuti kontes, kita itu kan berarti berhadapan dengan 3 unsur ya. 3 unsur itu apa? 3 unsur itu adalah kita sendiri sebagai kontestan ya. Kemudian yang kedua itu adalah kompetitor atau saingan kita di kontes. Pasti adalah di kontes itu kompetitor ya, mustahil kalau ada. Kemudian yang ketiga yaitu klien atau orang yang menyelenggarakan kontes atau yang biasa disebut kontes holder teman-teman ya. Nah, 3 elemen itu adalah saling berkaitan dan saling membutuhkan. Si klien itu membutuhkan jasa kita, dan si desainer itu membutuhkan hadiah ataupun award yang diberikan oleh kontes holder kepada kita teman-teman ya. Kemudian di sini ada persaingan ya atau kompetitor. Pastilah di kontes itu ada saingannya. Jadi tidak mungkin ya satu kontes itu tidak ada saingan, pasti ada. Walaupun 1, 2 atau 5 orang pasti ada teman-teman ya. Nah, jadi kita harus bisa mengimbangkan semua itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba memberikan beberapa tips ya. Tips yang pertama itu adalah gabungkan 2 elemen atau lebih yang berhubungan dengan brand. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada logonya namanya Cafe Kaiwa teman-teman ya. Dan di sini si kontes holder ingin menggabungkan 3 gambar teman-teman. Yang pertama itu adalah gambar monyet ya, yang ini. Kemudian yang kedua itu gambar gelas. Dan yang ketiga gambar kopi teman-teman. Jadi di sini kalau di kontes teman-teman harus bisa menggabungkan semua elemen itu menjadi satu kesatuan teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Ini ada gambar monyet ya. Ini kan gambar monyetnya yang ini. Kemudian di sini ada gambar gelas. Yang kayak kacamata ini adalah gambar gelas teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dalam sekilas itu enggak ngiranya ini gambar mata. Tapi kalau teman-teman memperhatikan lagi sekali ya, ini adalah gambar gelas teman-teman, bukan gambar mata. Jadi ini gambar gelas yang membentuk sebuah kelopak mata teman-teman. Dan yang di tengahnya ini adalah gambar kopi. Yang kopi itu yang berarti yang ini ya, yang mulutnya ini kayaknya. Yang mulutnya ini jadi gambar kopi teman-teman, biji kopi ya. Nah, ini teman-teman pasti nggak akan mengira logo-logo seperti ini tuh sangat mudah sekali untuk menang teman-teman ya. Dan jika teman-teman bisa membuat logo yang kayak gini, model kayak gini teman-teman, style kayak gini, teman-teman 95% itu akan terpulang memenangkan kontes ya. Oh my god, wow. Tapi bagi sebagian orang mungkin akan lebih sulit ya, akan sulit sekali ya berpikir seperti ini. Bahkan saya aja nggak mengira loh, logo kayak gini tuh ternyata gabungan dari 3 unsur, 3 gambar ya. Gambar yang monyet, kemudian gambar gelas, dan gambar kopi. Ini kan sangat unik sekali ya, logonya ini unik. Jadi kalau teman-teman mengikuti kontes desain ya, teman-teman harus bikin logo yang unik ya. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kalau teman-teman ingin mengikuti kontes dan teman-teman ingin menang, teman-teman harus bikin logo yang beda dari yang lain, yang simpel, yang beda, dan yang unik teman-teman. Kuncinya di situ teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, tips yang kedua adalah gunakanlah huruf awal nama brand ya sebagai ide awal Anda. Nah, misalkan di sini ada contoh ya, nama logonya itu adalah Kamet. Ini kayak gabungan simbol K ya, yang digabung dengan gambar pegunungan teman-teman. Kita lihat keterangannya. Logo di samping merupakan contoh yang menggunakan huruf pertama brand sebagai logo utama. Jadi ini K-nya ini membentuk gunung teman-teman. Kalau teman perhatikan pasti ini, oh ini kok gunung ya bentuknya. Nama perusahaannya Kamet.
perusahaan yang bergerak di bidang clothing ya teman-teman. Nah, maka terlihat sekali ya, huruf K yang di sini digabung dengan gambar pegunungan teman-teman ya. Ini kan sangat unik sekali logonya, sangat unik dan sangat mudah dibaca ya. Ini kalau saya baca ini pasti terbaca huruf K teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat logo yang seperti ini, teman-teman jaminan ya pasti akan berpeluang menangkan kontes teman-teman. Oh my god, wow. Ini karena logo ini kan belum pernah ada ya, dan masih jarang sekali orang yang bikin logo-logo yang kayak gini. Kebanyakan logonya kan misalkan gunung ya gunung semua, misalkan huruf K ya K semua, K biasa, nggak unik dan nggak beda dari yang lain. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa bikin logo yang beda dari yang lain atau unik, teman-teman akan kesulitan sekali dalam memenangkan kontes. Jadi yang seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, bikinlah logo yang unik, beda dari yang lain, dan yang pastinya harus simpel teman-teman. Karena orang-orang luar atau inginnya bikin desain-desain yang simpel, nggak ingin desain-desain yang sulit, itu enggak. Jadi kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman ya. Nah, tips yang ketiga nih, gunakanlah warna yang sesuai dengan brand ya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu terdapat corporate identity ataupun corporate color ya, bukan corporate identity ya, corporate color yang mengacu pada unsur-unsur ataupun karakteristik yang dimiliki oleh suatu perusahaan ya. Misalkan perusahaan konsulting nih, konsulting kan biasanya warnanya biru ya. Nah, perusahaan konsulting warnanya biru. Nah, kita juga harus mengikuti warna itu juga ya. Tapi biasanya sih teman-teman ya, di kontes itu, si kontes builder itu biasanya mengasih warna, langsung ngasih referensi warna yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya. Misalkan warnanya biru ya teman-teman harus ikuti biru. Misalkan warnanya hijau ya teman-teman ikuti hijau ya. Jadi harus mengikuti warna-warna yang sesuai dengan identitas perusahaan. Kenapa kita harus mengikuti warna sesuai dengan brandnya? Karena agar brand itu lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas teman-teman ya. Bayangkan kalau kita misalkan brandnya campur-campur atau warnanya itu warna-warni, nah itu kan sangat tidak profesional sekali ya. Nah, bikinlah logo yang simpel yang sesuai dengan brandnya, dan sesuaikanlah warna itu sesuai dengan nama brandnya atau nama logonya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin menemukan warna ini, biasanya teman-teman bisa membuka di deskripsi ya. Kalau di kontes-kontes itu kan biasanya ada brief, deskripsi ya. Nah, deskripsi itu di bawahnya biasanya ada corporate colornya atau warna yang sesuai dengan brandnya. Nah, teman-teman contek aja warnanya, biasanya ada kodenya di situ, hashtag grace ya, pagar, terus 0051 atau misalkan ya. Kemudian teman-teman catat aja logonya, teman-teman copy paste, terus teman-teman tempel di desain teman-teman. Nah, cara mudahnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan atau tips yang berikutnya. Nah, ini adalah tips yang keempat ya. Nah, jika teman-teman mengikuti kontes, teman-teman harus mengikuti tips ini teman-teman, yaitu tips yang keempat, gunakanlah trik ATM ya. Ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, teman-teman pasti sudah paham ya. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, dan sebagian desainer di sini pasti tidak asing lagi dengan kata-kata ATM ini. Jadi misalkan teman-teman ini baru pemula atau beginner di kontes ya, teman-teman wajib sekali untuk ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Ingat ya teman-teman, amati, tiru, dan modifikasi. Artinya kita mengamati sebuah logo yang sudah ada atau logo yang sudah menang ya, kemudian kita tiru logonya, terus kita modifikasi sesuai dengan style kita sendiri. Itu namanya ATM ya, ATM yang benar ya. Bukan menjiplak ya, bukan meniru. Kalau menjiplak itu berarti kan sama, desain yang A dengan desain B itu sama. Tapi kalau modifikasi itu beda teman-teman. Kalau modifikasi, misalkan kita niru desain A tapi dan kita desain B misalkan. Nah, desain B itu beda dengan desain A tapi konsepnya sama teman-teman. Cuman bentuk logonya aja yang membedakan. Tapi dari segi makna dan dari segi filosofi itu masih tetap sama. Jadi ATM yang benar itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah kaprah mengartikan amati, tiru, modifikasi itu adalah menjiplak logo yang sudah ada, itu jangan. Dan untuk menggunakan teknik ATM ini ya, amati, tiru, modifikasi teman-teman harus lebih giat sekali atau rajin-rajin mencari referensi logo sebanyak-banyaknya sesuai dengan deskripsi lomba yang diberikan teman-teman. Nah, misalkan nih di sini ada keterangan deskripsi yang diberikan adalah logo outdoor lifestyle. Nah, teman-teman tinggal cari nih
logo yang berhubungan dengan outdoor lifestyle itu apa. Teman-teman pasti search di Google pasti ada teman-teman ya. Nah setelah teman-teman menemukan referensi yang pas, teman-teman tinggal ikuti logonya itu seperti apa nih, ikuti ya, kemudian tiru, kemudian teman-teman modifikasi sendiri sesuai dengan style atau gaya mendesain teman-teman ya. Jangan sampai meniru ya, jangan sampai menjiplak logo yang sudah ada, karena rawan sekali untuk di-report, rawan sekali untuk dilaporkan ya. Dan yang parahnya lagi teman-teman akan di-ban ya kalau teman-teman ketahuan mencontek dari logo yang sudah ada. Jadi teman-teman juga perlu hati-hati ya menggunakan trik ATM ini, jangan sampai salah kaprah ya. Amati tiru modifikasi itu adalah mengamati, meniru, dan memodifikasi sesuai dengan desain kita sendiri. Konsepnya sama, filosofinya sama, tapi cuma beda dari segi bentuk logonya saja teman-teman. Itu nggak apa-apa, itu nggak dilarang ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tips yang terakhir, tips yang kelima. Nah di sini kalau kita bicara tentang kontes desain atau kita bicara tentang desain lah, kita harus pandai-pandai berimajinasi teman-teman. Gunakanlah imajinasi teman-teman seliar-liarnya, sebebas-bebasnya, sekreatif-kreatifnya. Karena kita itu kan bekerja di bidang desain grafis ya, di kreatif. Nah kita harus bisa mengkreatifkan atau membuat ide-ide yang out of the box, atau artinya itu ide yang tidak terpikirkan oleh orang lain, ide-ide yang sangat gila ya, ide-ide yang sangat tidak masuk akal. Itu wajib sekali untuk dimasukkan ya. Kadang kita berpikir hidup ini harus realistis ataupun harus masuk akal, tapi kalau kita bicara desain grafis ya, itu masuk akal seperti itu tidak masuk dalam rumus teman-teman ya. Karena kalau kita bicara tentang kontes desain ataupun desain grafis, imajinasi kita itu harus liar, harus keluar dari pikiran kita yang terlalu umum ya, yang normal. Kita harus bisa memikirkan ide-ide yang liar, ide-ide yang beda dari yang lain dan yang unik, dan itu yang akan membuat kita itu jadi lebih pandai dan lebih meningkat lagi skillnya ya. Skill mendesain kita itu akan lebih meningkat jika kita bisa berimajinasi sesuai dengan style kita sendiri dan bisa menuangkan ide-ide yang unik ke dalam desain kita teman-teman. Dan yang pastinya teman-teman ya, kalau kita terapkan di kontes desain, kita akan lebih mudah mendapatkan kemenangan kontes. 90% saya jamin teman-teman akan bisa memenangkan kontes desain lah. Seperti itu ya teman-teman. Video pembahasan kali ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah 5 tips bagaimana cara membuat desain logo saat teman-teman mengikuti kontes desain. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan saat teman-teman mengikuti kontes desain. Oke, saya ucapkan semoga menang dan bisa mempraktekkan tutorial ini dengan baik dan benar. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya video ini ya, biar teman-teman yang lain juga dapat manfaat yang sama. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.